Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Rahman dengan NIM 202410102097 dari kelas Jaringan Komputer E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang soal UAS yang dimana saya mendapatkan ganjil nomor 1 dengan nomor 3. Nah, kita akan bahas satu persatu. Di sini soal 1 yaitu perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu A sama dengan 10, B sama dengan 50, B sama dengan 15. Nah, dengan jarak yang berbeda juga, 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter. Nah, 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device, dan ketika salah satu device mengirim pesan, semua device dari perusahaan A dan B ikut menerimanya, karena itu strategi perusahaan A dan B. Nah, kita akan mencoba untuk membuat topologinya terlebih dahulu untuk merepresentasikan masalah yang terdapat di nomor 1 ini. Jadi, terdapat perusahaan A dan B, yang dimana setiap perusahaan ini direpresentasikan dengan keberadaan router. Nah, seperti ini. Kita bisa beri nama ini perusahaan A, lalu ini perusahaan B. Nah, seperti itu. Lalu, langkah selanjutnya adalah karena di sini terdapat beberapa klien, yang dimana terdapat pembagian berjarak 50 meter ke gedung dan sisanya berjarak 200 meter untuk perusahaan A, maka di Cisco ini kita satu router itu kita membutuhkan 2 switch. Berarti seperti ini. 2 switch, 2 switch, terus router B juga 2 switch karena terdapat pembagian jarak. Nah, lalu untuk PC klien ini tadi dijelaskan bahwa minimal 4 device. Jadi kita cukup satu switch itu 2 PC. Satu switch 2 PC. Jadi kita tambahkan seperti ini. PC, lalu PC. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan yang otomatis ini. Ini ke sini, menghubungkan seperti biasa. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, lalu ini menghubungkan ke sini, ke switch, PC, ke PC, lalu ke switch, ke PC, dan terakhir ke PC. Nah, ini merupakan topologi yang merepresentasikan soal dari soal 1. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan menentukan IP dari masing-masing ini. Kita berpatokan kepada router terlebih dahulu. Di sini kita lihat di sini FA00 untuk mengarah ke sini, ke jalur ini. Nah, jadi kita klik routernya, klik config, lalu fast ethernet 00, kita inputkan, kita catat terlebih dahulu supaya lebih mudah. Karena belakangnya NIM, jadi kita 192.168, kita misalkan 0, terus belakangnya 97, karena NIM saya itu 97. Jadi di sini, lalu kita catat lagi di sini, 192.168.1.97 untuk jalur ke sini. Lalu kita tambahkan lagi di sini 192.168.2.97 untuk IP yang jalur sini. Lalu di sini 192.168.3.97. Nah, terus di sini juga kita tambahkan 192.168.4.97 di sini untuk jalur ke router. Lalu di sini juga 192.168.5.97. Nah, untuk pemberian IP ini karena belakangnya NIM, jadi saya agar mudah ini saya ubah di sininya dengan masing-masing network. Jadi 192.168.097, lalu
192.168.197, ini 297, ini 397, ini 497. Oh ini karena harus satu network jadi 4.1. 4.1. Nah, langkah selanjutnya apa? Setelah dicatat seperti ini, kita perlu menentukan IP dari router ini. Karena di sini FA00, jadi kita on-kan terlebih dahulu. Kita tulis 192.168.0.97. Nah, di sini sudah terdaftar, lalu ke FA10. Ini kita on-kan 192.168.1.97. Nah, sudah. Lalu kita atur router yang sini. Kita lihat dulu di sini FA00 dan FA10. Nah, di sini FA00 kita tulis. Tadi sesuai catatan ya, di sini 192.168.2.97. Nah, sudah. Lalu ke FA10, yang dimana 3.97. Berarti 192.168.3.97. Nah, sudah kita on-kan. Oke, sudah terset seperti ini. Maka kita close. Lalu karena untuk nomor 1 ini kita menggunakan IP DHCP, jadi kita masuk ke menu CLI. Nah, untuk mengatur DHCP ini, kita harus memasukkan komen seperti ini. IP, kita masuk ke interface-nya terlebih dahulu, interface FA 0/0. Setelah masuk, kita tulis IP DHCP pool. Kita namakan port 1. Sebagai contoh, kita catat saja di sini. Ini port 1 untuk penanda. Ini port 2. Ini port 3. Ini port 4. Nah, seperti itu. Port 3 di sini, port 4. Oke. Jadi kita port 1. Nah, seperti ini. Lalu kita tulis network. Nah, karena di sini 0.97, berarti kita menggunakan IP network 192.168.0.0. Nah, jadi 192.168.0.0. Lalu kita masukkan subnet masknya, karena saya menggunakan /24, jadi 255.255.255.0. Saya enter, lalu kita masukkan default strip router 192. Kita masukkan IP routernya ini, yang dimana ini 0.97. Berarti 192.168.0.97. Seperti itu. Kita enter. Nah, lalu kita tulis DNS strip server 8.8.8.8. Lalu kita enter, kita exit. Nah, ini sudah tersetting IP DHCP untuk port 1. Lalu kita berlanjut ke port 2. Nah, di mana di sini kita harus masuk ke menu interface-nya dulu, interface FA10. Lalu IP DHCP pool port 2. Lalu kita masukkan IP network yang ini. Kita sedang membuat IP DHCP pool yang ini, DHCP. Di sini kita masukkan network 192.168.1.0. Karena di sini kita menggunakan 192.168.1.97, maka IP networknya adalah 1.0. Nah, lalu kita masukkan subnet masknya sama seperti tadi, network 168.1.0 255, 255, 255,
0. Nah, langsung default router, masukkan IP ininya, IP routernya untuk FA1/0, jadi 192.168.1.97 seperti itu. Lalu kita enter, kita tulis DNS strip server 8.8.8.8. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya. Sudah berhasil untuk menyeting IP DHCP untuk port 2. Nah, sekarang kita akan set untuk IP DHCP port 3 dan port 4. Kita masuk ke menu router, lalu CLI. Di sini kita exit dulu. Kita masuk ke interface FA0/0. Lalu kita IP DHCP pool, sama seperti tadi, IP DHCP pool port 3, karena di sini sudah saya tandai ya untuk nama-namanya, port 3. Lalu kita masukkan network, networknya ini, karena saya menggunakan 2.97, berarti networknya itu 2.0, berarti 192.168.2.0. Lalu masukkan subnet masknya sama seperti tadi, 255.255.255.0. Lalu default router, strip router, itu kita masukkan IP ini, IP routernya ini, 192.168.2.97. Enter. Lalu DNS server 8.8.8.8. Kita enter, terus exit. Nah, ini sudah untuk port 3, lalu kita beranjak ke port 4. Kita masuk ke menu interface-nya dulu. Interface FA1/0. Nah, lalu IP DHCP pool port 4. Lalu kita network, ini karena menggunakan 3.97, berarti networknya itu 3.0, berarti 192.168.3.0.255.255.255.0. Lalu kita masukkan lagi default strip router. Kita masukkan IP ininya, IP routernya 192.168.3.97. Lalu DNS strip server 8.8.8.8. Nah, ini sudah terset ya IP DHCP-nya. Kita exit, lalu kita close. Nah, lalu kita ke PC untuk menyeting IP PC-nya. Nah, karena sudah di-set DHCP, kita bisa langsung klik ini aja. Jadi ke PC, lalu desktop, IP configuration, lalu kita klik DHCP. Nah, ini akan otomatis terset IP-nya, DHCP request successful. Nah, seterusnya seperti itu. Untuk PC-PC yang lain juga seperti itu. Kita masuk ke menu PC, desktop, IP configuration, DHCP, successful. Lalu ini juga DHCP, successful. Sampai PC terakhir ya, DHCP. Lalu ini DHCP. Ini juga DHCP request successful. Kalau misalnya ini sebagai tanda ini sudah berhasil, maka akan menampilkan pesan dialog bahwa ini DHCP telah berhasil ya. Lalu di sini DHCP request successful. Nah, sudah terset semua. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu routing statik untuk menghubungkan antara router perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, di sini kita masuk ke menu statik. Nah, di sini kita ingin menghubungkan router perusahaan A ini untuk mengakses port 3 ini dan port 4 ini. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan network dari sini, network ini. Kita lihat port 3 terlebih dahulu. Kita masukkan. Kan jalurnya dari perusahaan A
ke sini. Nah, jadi kita ingin membuka ini terlebih dahulu. Jadi kita masukkan 192.168.2.0 karena di sini 2.97 berarti networknya itu 2.0. Max-nya berarti 255.255.255.0. Nah, next hop-nya itu adalah IP router di SE2/0 ini. Jadi kita masukkan 192.168.4.1 karena kan untuk memasuki jalur ini kita harus melewati ini terlebih dahulu seperti itu. Jadi kita next hop-nya itu 192.168.4.1. Kita add. Nah, ini sudah terbuka. Lalu yang ini yang port 4, kita menghubungkan yang port 4, ini 3.97. Berarti kita menggunakan network 3.0, max-nya sama 255.255.255.0. Lalu untuk next hop-nya sama juga 4.1 karena untuk jalurnya melewati 4.1 lalu ke sini. Nah, kita add. Nah, ini sudah untuk router perusahaan A ini sudah di routing static. Kita close, lalu kita set yang perusahaan B, routing static. Nah, di sini kita masuk ke static. Sama seperti tadi, perusahaan B ini ingin kita arahkan ke port 1 terlebih dahulu. Untuk mengakses ini berarti 0.97, berarti networknya itu adalah 192.168.0.0. Nah, masnya itu 255.255.255.0. Nah, next hop-nya ini berarti jalur yang ini, IP router yang SE2/0 ini. Berarti 192.168.4.4.97. Nah, kita add. Nah, ini sudah jalur ke sini sudah. Sekarang kita jalur yang sebelah sini. Ini berarti kita ubah karena di sini 1.97 berarti ini 1.0. Lalu untuk max-nya sama dan next hop-nya juga sama karena kita melewati jalur ini terlebih dahulu lalu ke sini. Nah, kita add. Nah, ini sudah di routing static. Untuk mengetes apakah ini berhasil atau tidak, bisa kita ping. Misal kita mengirim data, kita ping dari PC 42 ke PC 49. Oke, file pertamanya. Oke, jadi di sini kita set dulu tadi belum di set sebelum routing static ini 192.168.4.1 kita on kan sudah. Lalu di sini juga SE2/0 ini kita setting dulu tadi 192.168.4.97. Nah, ini jadi sebelum di routing static pastikan bahwa SE2/0 ini IP/SE/20 ini sudah disetting IP-nya ya. Nah, sudah. Lalu kita tes, kita kirimkan ping dari PC 42 ke PC 49. Oke, violet. Lalu kita kirim ulang lagi. Nah, ini sudah successful. Ini sudah berhasil. Jadi untuk soal nomor 1 ini merupakan konfigurasinya. Seperti itu. Lalu kita beranjak ke soal 2, di mana perusahaan E berdiri sendiri menggunakan 2 basis yang setara, yaitu WAN dan LAN. Dan menggunakan DHCP server langsung dari router dan memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter dan sisanya berjarak 400 meter. Nah, untuk ini kita menggunakan satu router saja untuk perusahaan E saja. Kita gunakan PT router, kita namakan perusahaan E. Lalu di sini kita hadirkan 2 switch. Lalu untuk PC-nya ini misal 2 PC, 2 laptop ya. 2 PC, 2 laptop, atau 3 saja mungkin. Lalu di sini
seperti ini. Nah, kita hubungkan sama seperti soal 1 tadi, kita hubungkan seperti ini, router ke switch, switch ke PC, lalu seperti itu. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya adalah karena di sini kita diminta untuk menggunakan DHCP server langsung dari router, jadi kita cukup menentukan saja DHCP-nya sama seperti tadi. Kita catat dulu agar mudah nanti 192 misal ini 7.97, yang ini misal 92.168.8.97. Nah, seperti itu. Nah, untuk setting DHCP-nya kita sama CLI, kita enable terlebih dahulu, config T. Nah, kita masuk ke menu interface FA00. FA00 kita setting dulu, ini IP-nya jangan lupa. Kita on-kan, lalu kita setting IP-nya 192.168.7.97. Nah, lalu sudah terset, lalu kita set yang FA1/0. Di sini 192.168.8.97. Nah, di sini sudah terset IP-nya, lalu kita masuk ke untuk menyeting IP DHCP pool. Di sini kita exit dulu. Nah, di sini kita setelah tampil config seperti ini, router config, kita masuk ke interface FA0/0. Nah, lalu kita IP DHCP pool, misal kita namakan port 5. Lalu DHCP kita network. Karena di sini saya menggunakan 7.97, berarti networknya adalah 7.0. 92.168.7.0. Seperti itu. Lalu subnet masknya masukkan 255.0. Seperti itu. Enter, lalu network, lalu default router 192.168.7.97. Default router ini kita masukkan IP yang di router ini. Untuk network ini kita 7.97 kan, berarti networknya itu 7.0. Seperti itu langkah-langkahnya. Lalu kita enter. Nah, kita masukkan DNS strip server 8.8.8.8. Nah, ini udah terset untuk port 5. Kita exit. Lalu untuk menyeting port 6 atau jalur ke 8.97, kita sama seperti tadi, interface FA1/0. Lalu kita IP DHCP pool port 6. Misal port 6. Nah, lalu kita network 192.168. Karena di sini saya menggunakan 8.97, berarti networknya 8.0. Lalu 255.255.255.0. Seperti itu. Lalu kita enter. Lalu kita tulis default router. Kita masukkan IP router yang ini. 192.168.8.97. Lalu DNS strip server 8.8.8.8.
Nah, ini sudah selesai. Lalu kita set IP-nya, IP klien, PC klien, DHCP, successful. Begitu juga seterusnya sampai PC terakhir, successful. Lalu di sini juga DHCP, successful. Di sini DHCP, di sini juga DHCP. Kita set DHCP. Di sini set DHCP. Nah, seperti ini sudah selesai. Jika ingin mengetesnya, kita lakukan ping dari PC, kita ambil contoh dari PC 50 ke PC 53. Nah, di sini violet tidak apa-apa. Lalu kita kirimkan ulang PC 50 ke PC 53. Nah, di sini sudah successful. Ini sudah berhasil untuk menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 3. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.